Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, gimana kabarnya Kak Andris dan Kak Rani? Bisa Tuhan, dilewati. bisa dilewati. Bersama dengan Tuhan pastinya. Tanpa target. Sama dengan Tuhan itu jadi keywordnya kita Iya. sepanjang 2025. Tapi deg-degan loh, jujur nih deg-degan. Sama Kak, sama. Deg-degan. Tapi semua pasti bisa dilewati. Amin. Iya, amin. Anggap aja kita ngobrol berempat katanya. Kita juga demam panggung, nggak biasa di panggung. Nah, Kak Rani, Kak Andris, hari ini kita mau ngomongin tentang hubungan. Gimana sih hubungan yang toksik, gimana sih hubungan yang baik dan benar gitu, yang sehat. Nah, karena di sini pasti teman-teman ada banyak yang punya problemnya masing-masing kan. Pacarnya posesif atau enggak pacarnya terlalu cuek, tadi silent treatment dan lain-lain. Tadi sih kita udah lihat di Q&A tadi di Slido kalau misalnya ternyata banyak teman-teman yang pengalaman di dunia pacarannya macam-macam gitu, berbeda-beda. Jadi Kalau dari Kak Andris dan Kak Rani ini, apa sih yang perlu dibangun dalam hubungan itu? Tadi kan ada beberapa jawaban yang udah mulai serius gitu ya untuk jalan hubungan. Jadi apa yang harus dibangun dalam konteks pacaran dulu nih Kak? Silakan. Oh, oke. Kalau saya ya, Oh, dia dulu. ladies first. Jadi kita melanjutkan khotbahnya Koreza di atas gitu. Tadi saya sempat bikin resumenya sedikit dan saya menangkap satu hal yang memang penting dan ini juga memberikan sebuah insight bagi saya gitu ya. Bahwa untuk membangun sebuah hubungan yang berkualitas, kita juga mesti berpikir atau beranggapan ya, memahami bahwa kita itu penting di mata Tuhan. Itu dulu. Kita penting di mata Tuhan. Dan sebegitu pentingnya kita itu di hadapan Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita ketika kita ada di dunia ini dengan divine purpose-nya, dengan tujuan ilahinya. Tujuan ilahi yang harus kita selesaikan di dunia ini dan bagi saya gitu, kita nggak bisa sendiri untuk accomplish divine purpose itu. Kita butuh partner gitu kan, kita butuh partner. Dan bagi saya seorang partner itu sangat penting, sama seperti Tuhan memandang saya penting. Karena itu ketika saya ingin menentukan siapa partner saya, ini adalah sesuatu yang penting dan saya nggak boleh anggap remeh di situ gitu. Jadi membangun sebuah pemahaman bahwa diri kita ini yang pertama adalah kita tuh penting, kita itu begitu berharga di mata Tuhan sehingga setiap keputusan yang harusnya kita putuskan dalam hidup ini termasuk siapa pasangan hidup kita, siapa partner kita gitu, itu adalah sesuatu yang penting begitu. Sehingga nanti ketika kita menjalani hubungan, ya hubungan kita itu juga menjadi sesuatu hubungan yang berkualitas gitu. Ya, memang kesadaran itu yang perlu banget kita tanemin dari awal ya, karena jangan sampai kita pacaran hanya untuk yang penting ada temennya lah. Iya. Sampai akhirnya semuanya diserahin gitu. Betul. Dari Kak Andris? Iya. Kalau saya juga menggarisbawahi hal yang sama. Penekanan saya itu kepada tadi divine purpose yang Allah berikan. Sebagai dasar sebenarnya kita memahami semua hubungan yang kita bangun secara khusus dalam partnership ya. Jadi kesadaran bahwa setiap kita itu punya panggilan. Allah kan menciptakan kita dengan tujuan. Nah, partner itu adalah orang yang berjalan bersama dengan kita dalam menggenapi tujuan ilahi itu. Memang kelihatannya terlalu rohani sih kalimat ini, tetapi memang ini yang mesti kita bangun terus-menerus dari awal ya. Bahwa dasar kita pacaran bukan hanya sekedar siapa jodoh saya, tapi siapa yang menemani saya
untuk saya bisa menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan itu bersama-sama. Dan pasti ada orang-orang yang juga Tuhan tempatkan untuk menyelesaikan itu bersama dengan kita. Bagaimana kita menemukan itu sebenarnya, sama seperti halnya Adam diberikan Hawa oleh Allah untuk menyelesaikan tugas yang Allah berikan kepada mereka, untuk mengelola bumi dan lain sebagainya. Jadi memang membangun hubungan berpacaran atau menikah nextnya itu bukan hanya sekedar mengikuti tren, mengikuti common culture gitu yang udah harus begini, memang kamu harus begitu dan lain sebagainya, bukan. Tapi lebih kesadaran bahwa kita harus menemukan itu. Nah, kalau saya boleh mengutip ya apa yang pernah saya dapat di tempat ini, ya bagaimana kita diarahkan untuk berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu, baru berjalan bersama Tuhan dengan ini penggenapan tadi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita jalani bersama-sama gitu ya. Bersama-sama siapa ya? Partner itu. Oke, berarti pacaran itu bukan hanya sekedar yaudah kita jalan 1-2 tahun nggak tahu arahnya dan sebetulnya itu tadi ya Kak ya. Temukan panggilan dari Tuhan. Dan yang sebenarnya paling jauh itu LDR, yang paling jauh adalah beda keyakinan ya. Ya, kalau itu itu udah pasti tuh. Wah, itu harus diawali dengan satu keyakinan, sama-sama kita menggumuli Tuhan mau bawa kita kemana. Iya. Betul ya Kak. Boleh tahu dong cerita pengalaman dari Kak Andris dan Kak Rani, silakan. Ini siapa yang mau cerita dulu? Biasa ada 2 versi ya, versi cewek, versi cowok. Tapi ini tahun kita ke-20 bersama ya. Ini kita 20 tahun, 20 tahun bersama dari temenan, PDKT, jadian, tunangan, menikah gitu. Ya, jadi sebenarnya lebih tepatnya iya kita jadian atau pacaran itu tahun 2025. 2005. Iya 2005. 2005. Enggak nih efek. Sama siapa? Pertanyaannya. Sama siapa? Sorry. Kopi saya belum habis soalnya. Jadi kurang-kurang nih. 2005 maksudnya. Iya, 2005 ya. ya. Bulan Februari atau bulan Januari akhir ya? Lupa. 2000 ya gitu deh. Ya, gitu. Saya 19 jalan 20 gitu. Jadi perjalanan kita emang dari temenan dulu, kemudian dia deketin saya gitu kan, saya kasih respon gitu, ya udah kita jadian. Dan memang karena kami ini kan backgroundnya adalah mahasiswa dan mahasiswi teologi, jadi emang pacarannya kita itu ya selalu di perpustakaan gitu. Agak gimana ya waktu itu? Iya, dan agak gimana juga karena saya nggak ngerti ya. Kita nggak bisa memungkiri ya teman-teman, zaman ini kan udah semakin berkembang dan kita temukan adik-adik kita tuh, dedek-dedek kita yang Gen Z itu, kalau saya baca bukunya ditemukan bahwa begini, mereka itu menganggap bahwa sebuah hubungan itu adalah hubungan yang santai tadi gitu. Jadi kurang ada komitmen di dalam sebuah hubungan. Ya makanya banyak istilah-istilah dalam sebuah relationship yang muncul kan, ada istilah ghosting lah, ada breadcrumbing kalau nggak salah dan sebagainya, saya juga nggak tahu, saya nemu di sosial media aja gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa memang di zaman dedek-dedek kita ini mereka tidak menganggap sebuah komitmen itu adalah sesuatu yang penting, dan ini merupakan tantangan zaman sih, tantangan kita juga gitu sebagai anak-anak Tuhan yang memang ingin mengarahkan relationship kita, hubungan kita, bahkan sebuah dating itu menjadi dating yang berkualitas gitu. Dating yang memang kalau saya bisa istilahkan godly dating kalau boleh gitu ya. Jadi pacarannya gitu pacaran yang berkualitas, pacaran yang memang semuanya itu terpusat kepada Tuhan gitu. Kalau kami berkaca dengan gaya pacaran kami pada waktu itu tentu beda banget gitu kan. Dulu tuh kita nggak tahu kenapa ya, dulu kita pacarannya kayak pacaran kutu buku gitu. Nggak ngerti juga kenapa ya dulu. Satu frekuensi ya. Kita itu gini, asmara bersemi di asrama. Maaf Kak, lirik-lirikan dulu atau gimana? Enggak gini. Pokoknya ini ada andil PRS aja pokoknya ya. Jadi kita itu mahasiswa baru yang modelnya begini nih, duduk cewek sebelah sini, cowok sebelah sini. Hari pertama itu ketemu PRS. Waktu itu PRS masih rektor. Lagu yang makanya saya nggak pernah lupa lagu itu. Lagu yang pertama kali diajarkan kepada kita itu lagu
tahun itu baru launching kayaknya, baru dinyanyi. Sering ku tak mengerti. Nah, lagu itulah yang mempertemukan Jalan-jalanmu kita berdua Tuhan, gitu. ya. Jadi saya disuruh nyanyi, dia juga suruh nyanyi. Gitu. Jadi Andres berdiri kan gitu, nyanyi lagu itu. Terus Puspa, nah kan Puspa. Saya kan baru pertama kali lihat dia. Dan waktu dia nyanyi, wah itu dia. Menggetarkan hati. Tapi dulu gak segendut sekarang kan saya. Jangan. Dulu masih slim. Sama saya juga Nggak. dulu. Oh iya, sama. Korban, saya korban, Nggak, gue temenin lu gak pakai cincin kan? Iya. Lu gak pakai cincin. Karena udah gak muat ya Udah nggak teman-teman muat. ya. Lebih tepat cincinnya udah gak muat ya. Jadi bukannya gak mau pakai, ada di rumah tapi gak bisa masuk ya. Kasihan tak. Kalau yang ini dihilangin. Kak. Hmm. Beda kasus, itu bisa diterima. Kalau yang dihilangin itu harus kita hukum apa Kak? Salib aja deh. Silakan dilanjutkan. Iya, jadi lah itu ketemu di situ, lalu mulai mengenal lebih dekat ya, tanya-tanya. Kebetulan saya pemain musik ya, saya bisa main musik. Saya coba alasan lah gitu. Kok suara kamu bagus, ada lagu bagus nih gitu. Coba nyanyiin, saya iringin. Cialah. Itu piano dulu di piano di. Ada piano di belakang asrama. Iya, ya, belakang asrama. di situ. Terus akhirnya ya bentuk tim pelayanan, saya ajak dia pelayanan, mau nggak pelayanan bareng gitu. Jadi modus-modusnya emang pelayanan sih dulu. Jadi emang dalam konteksnya kita ya teman-teman ya. Karena kita orang pelayanan jadi konteksnya juga modusnya tuh modus pelayanan. Gitu. Dan memang kita tuh banyak waktu di kampus. Jadi Senin sampai Jumat di kampus, Sabtu pelayanan, Minggu pelayanan, balik lagi kampus. Jadi ya di situ-situ aja ya, kebetulan ya dia mau pelayanan bareng. Ya, jadi ya itulah awal-awal benih-benih bertumbuh gitu loh. Cinta lokasi ya Kak. Iya, cinlok. Sebenarnya kita punya saksi mata sih dulu. Oh banyak. Ada Bang Olu, mana Bang Olu? Ah, ya, Bang Olu tuh dulu sering ngeliatin kita. Di mana itu? Bang Olu tuh, saya inget banget Bang Olu. Ya, sering nemuin kita di perpus ya. Oke, nah Kak Andris pas awal-awal menjalani hubungan lah sama Kak Rani, itu Kak Andris dan Kak Rani itu tipikal yang mau serius gitu, mau langsung serius, gue yakin she is the one gitu. Serius pokoknya harus gue nikahin nih gitu, atau kayak santai aja dulu, kita jalanin aja dulu. Lihat nanti, kayak anak-anak zaman sekarang kan jalanin aja dulu. Kalau dari sisi saya ya waktu itu jujur ya, dan dia juga udah tahu gitu. Saya tuh nggak serius sebenarnya dalam memulai sebuah hubungan waktu sama dia gitu. Dibandingkan dia tuh udah serius banget gitu kan. Tapi nggak, ini jujur ya, ini jujur karena waktu itu saya berpikir saya kan perempuan gitu, saya masih punya banyak cita-cita lah gitu. Sedangkan ya dia orangnya emang tipikalnya tuh lebih serius sebenarnya yang introvert tuh saya, tapi kenapa dia yang lebih serius gitu dari saya gitu kan dalam sebuah hubungan. Ini juga sesuatu yang agak membingungkan bagi saya waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya kan kita nambah usia, kita semakin dewasa, kita juga menjalaninya bersama-sama dalam pelayanan. Saya tuh bersyukur banget ya, waktu itu tuh yang jadi pagarnya kita dalam tanda petik tuh adalah pelayanan gitu. Jadi kita tuh kayak yang putus nyambung tuh kayak malu aja gitu. Karena kita tuh udah pelayanan gitu, kalau putus nyambung bukannya salah ya, tapi waktu itu kita berpikir seperti itu dengan keadaan zaman itu, kan beda dengan zaman sekarang gitu. Kalau dulu kan orang-orang tuh berpikir kalau wah lu kan orang pelayanan, lu mahasiswa teologi, lu gak boleh pacaran sembarangan gitu. Pacaran lu harus kudus gitu, harus berdoa terus, bahasa roh, mau ngapa-ngapain bahasa roh gitu kan. Kita berpikirnya begitu, kita nggak mau jadi batu sandungan, ya akhirnya kita berpikir ya udah kita jalanin ini dengan serius gitu. Itu dari saya, nggak tahu dari dia. Jadi dimulai dengan sebenarnya nggak yakin-yakin. Nggak yakin-yakin banget. Tapi akhirnya betul. setelah perjalanan waktu Iya. ada pembuktian Iya, gitu. Akhirnya betul, bisa. betul. Oke, kalau dari Kak Andris sendiri? Kalau saya dari awal serius. Gimana tuh Kak? Oh ya. Biar Iya, saya dari awal serius karena memang buat saya perlu apa ya? Kalau buat saya kenapa saya serius? Ya ke depan gitu. Saya udah tahu gitu loh bahwa saya ini ada dalam dunia pelayanan. Itu yang pertama. Walaupun awal-awalnya saya masuk sekolah teologi itu masih gampang ya. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu saya menemukan panggilan saya di situ. Ya tentu saya harus mencari orang yang bisa mendampingi saya. Jadi saya nggak mungkin cari di luar STT waktu itu ya.
sebenarnya, aduh jadi nggak enak nih. Di luar sana tuh ada juga. Oh, mau bahas mantan Kak. Injak dulu kakinya Kak. Ya enggak benar. Saya waktu lulus SMA itu ada partner, bukan teman lah ya, menjalin hubungan. Saya punya pacar intinya. Tapi terus putus, saya masuk STT, putus yang. Sudah mulai panas ya. Sebenarnya ketidakseriusan saya waktu itu juga karena itu juga. Itu Ternyata ada Jadi gini ya. backstory-nya. Iya, saya Enggak. dia gini, Ini saya- biar teman-teman ini aja saya tuh biar nggak jujur ya, tegang. saya tuh waktu itu mau semester 2 waktu ada ini, saya tuh udah daftar di salah satu tempat lagi di luar, saya mau keluar dari STT gitu. Udah ada satu universitas yang terima gitu, udah dapat lah beasiswa di Jakarta Barat nih. Untuk jurusan yang pada saat itu saya pengen pilih gitu loh. Cuman ya itu Tuhan ternyata punya rencana lain. Saya ada di situ. Nah, itulah dasarnya kemudian saya kenapa serius gitu. Jadi saya nggak menutup buat yang di luar, yang di dalam aja deh. Ya dialah yang ada di situ. saya kejar pokoknya. pepet terus. Tapi kalau misalnya nih dari teman-teman Kak, Ya. apa yang mau disampaikan dari pengalaman Kakak ini? Sebenarnya mungkin ya teman-teman ada yang berpikir yaudah deh komit dulu. Kayaknya sih kalau mau untuk serius tunggu mapan dulu lah secara A, B, C, D dan lain sebagainya macamnya. Kalau dari Kak Andries gimana? Apakah dari awal komit untuk maksudnya tembak dia pacaran, lalu yaudah kita serius target bulan depan nikah kalau nggak hujan gitu kan? Atau kira-kira iya, kalau nggak banjir gitu. Atau memang ya nanti kalau nggak cocok cari yang lain atau bagaimana Kak? Kalau waktu itu sih ya saya berpikir memang target pertamanya itu lulus dulu. Masa nggak lulus S1? Kan. Padahal sebenarnya kita nanti menikahnya pas S2 ya. Lanjut studi gitu, terus berarti kita lulus dulu. Memang kalau untuk kriteria umum ya orang-orang pada umumnya kan ya pasti udah settle dulu, minimal udah punya pekerjaan, udah bisa bertanggung jawab, terus lebih mandiri, tidak terlalu bergantung dengan orang tua. Masih bergantung tapi tidak terlalu bergantung dengan orang tua, artinya udah bisa menjalani kehidupan sendiri ya. Ya pada saat perjalanan itu memang kita sih nggak pernah punya target gimana ya, tapi komitmen untuk saya mau menikah ya sama kamu itu ada. Nah, dan itu kita buktikan waktu itu saya bilang sebelum kita lulus kamu saya lamar. Gitu. Saya jauh-jauh pergi ke Kalimantan, lamar ya. Bawa rombongan ya. Iya, saya buktiin. Ya, cuman masalahnya waktu itu setelah lamar saya bilang jangan nikah dulu, kasih kita jeda waktu. Kenapa? Karena kita mau lulus S2, yang kedua kita masih butuh nabung. Ya, waktu itu cuma DP doang, kan lunasinya? Iya, itu dia Ya, lunasinya. kan butuh waktu, jangan maksudnya waktu itu kan calon mertua bilang, jadi kapan menikahnya? Jangan bilang bulan depan, nggak bisa. Jadi kita minta waktu waktu itu. Jadi tanda kita serius, saya ikat lagi, diikat dengan tunangan gitu loh. Jadi tunangan, jadi supaya menunjukkan saya keseriusan saya. Waktu itu sih begitu ya. Jadi tapi kalau untuk tadi pertanyaan itu ya pasti ya secara umum ya saya mempersiapkan lah membangun sebuah rumah tangga itu minimal mempersiapkan buat bagaimana kami bisa menjalani. Ya persiapan ini kan beda-beda ya. Ada orang yang tadi misalkan apakah harus settle dulu dan sebagainya itu tergantung sih sebenarnya. Tergantung kita. Kalau memang kita belum bisa beli rumah ya kalau memang levelnya masih di kontrak ya nggak apa-apa. Kami juga ngontrak kok. Ini kontraktor lumayan lama nih jadi kontraktor dan itu yang membuat kita beberapa kali pindah-pindah ya. Hampir di semua wilayah Jakarta loh. Benar gak sih? Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Plus Banten. Bus Banten lagi terakhir kita jajaki. Belum pulau-pulau yang lain ya. Enggak ya bercanda. Jadi ya itu semua udah kita penuhi. Tapi sebenarnya ke lebih persiapan pelayanan ya waktu itu. Artinya ya meskipun sudah komit, tetap ya apa yang menjadi urusan yang sedang berjalan itu tetap diupayakan ya Kak ya. Yes. Supaya ya tapi bukan berarti ekspektasinya terlampau tinggi karena kalau tinggi-tinggi banget lama-kelamaan malah nggak jadi gitu Kak ya. Iya. Nah makanya itu penting sih kita bicarain. Waktu itu kita ngobrol sama
ngobrolnya tuh ngobrolin itu nih persiapan kalau married, kamu maunya tinggal di mana kan gitu. Kita apa dengan keadaan kita begini dulu. Nah, itu semua jadi pembahasan yang ya, kita bangun ya dari komunikasi pacaran kita. Ya bukan hanya sekedar tadi ya pergi nonton bioskop kayak gitu ya. Kita nonton bioskop juga kan dulu ya. Jarang tapi. Ya. Banyak kan tugas soalnya kan. Oh iya benar. Jadi ngerjain tugas. Kalau dari Kak Rani sendiri bagaimana? Kalau dari saya tuh, saya juga nggak tahu kenapa ya dari saya remaja, saya selalu berpikir bahwa saya tuh pengen nyari cowok yang berkualitas gitu. Maksudnya berkualitasnya itu. Dan ini adalah orangnya. Karena ya namanya perempuan kan pasti lebih selektif juga untuk menentukan siapa nanti pasangan hidupnya, partner dia ketika dia pacaran. Karena kan kalau bagi saya pribadi pacaran itu untuk orang-orang yang sudah dewasa karena ini adalah sebuah jembatan ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi saya berpikir siapapun partner saya dalam relationship ini, dalam hubungan pacaran ini adalah orang yang berkualitas gitu. Bagi saya waktu itu. Makanya saya selalu mencari orang-orang pribadi yang menurut saya ya waktu itu berkualitas dalam segi misalnya pendidikan, akademik, kemudian karakternya juga. Memang mungkin waktu itu dia belum menunjukkan pencapaian dalam finansialnya gitu. Dia ya belum jadi siapa-siapalah gitu pada waktu itu. Tapi yang saya lihat dari pribadinya Ko Andries ini adalah dia tuh orang yang mau bekerja keras satu, dia orang yang bertanggung jawab. Nanti kamu traktir aku ya, aku udah puji-puji loh. Dia bertanggung jawab, dia kerja keras dan dia tuh juga punya hati untuk melayani gitu, punya hati untuk pelayanan. Jadi buat saya ini sudah cukup nih kriteria yang seperti ini nih buat saya. Meskipun waktu itu memang belum ada sebuah pencapaian gitu ya. Ya kita belum berhasil lah waktu itu. Tapi bagi saya begini, saya memposisikan diri begini. Saya belajar untuk bisa menerima dia ketika dia memang belum berhasil dalam kelemahan dia. Saya belajar untuk menerima dia supaya nanti waktu itu saya berpikir ketika kami menikah, kita nggak tahu ya dalam pernikahan itu akan terjadi banyak hal pastinya. Kita pasti akan menemukan ada banyak ups and down yang terjadi. Kalau saya nggak terbiasa ketika pacaran dengan hal-hal yang seperti itu, nanti saya juga akan tidak terbiasa ketika kami menikah dan menemukan hal-hal yang gak enak seperti itu gitu. Jadi saya berpikir bahwa saya belajar untuk menerima kekurangannya dia, kelemahannya dia pada waktu itu supaya ketika kami menikah nanti saya pun juga siap. Dan saya ketika saya menemukan hal yang tidak sesuai gitu, hal-hal yang menjadi kelemahannya dia, saya tidak akan cepat-cepat ninggalin dia gitu. Karena saya sudah membentuk itu, saya udah terbiasa ketika kami pacaran gitu. Benar. Artinya karakter dari Kak Andries itu yang menjadi keyakinan Kak Rani untuk maju terus. Benar. Begitu ya Kak ya. Karena memang kalau dari awal yang namanya karakter itu pasti sulit dirubah ya. Tapi kalau karakternya bagus, pasti kita akan jadi yakin. Yang jadi masalah ya kalau misalnya, ya misalnya begini, kondisinya tidak memadai, tetapi karakternya juga tidak memadai. Benar. Itu gak yang mau membuat berusaha. Dan nggak mau berusaha. Nggak mau improve lagi. Lalu nanti pasangannya bilang, aku akan mengubah karakternya dia gitu. Iya, Padahal itu yang dibangun salah. puluhan tahun Benar. ya. Karena sebenarnya kayaknya kita tuh sebagai perempuan nggak bisa mengubah karakter gak sih Kak? Kayak karakter itu harusnya udah ada dari diri laki-laki yang bisa kita lihat dan memang udah terpancar. Jadi kita harus bisa menilai sebelum kita membangun hubungan, kita udah harus bisa menilai laki-laki ini tuh udah memang punya karakter yang baik gak sih? Punya value yang baik gak sih? Jangan ujuk-ujuk ganteng, jangan ujuk-ujuk warisannya banyak gitu. Tapi gak punya value yang benar, gak punya karakter yang benar. Nanti ujungnya ke belakang tuh akan zong gitu ya Kak. Artinya ke depan badai apapun akan kita lalui bersama dan aku selalu yakin bersamamu. Ya. Gitu ya. Dari Kak Rani dan Kak Andries, boleh definisikan hubungan yang serius itu, yang serius itu seperti apa, yang main-main itu seperti apa? Dari pengalaman yang tadi Kak Andries dan Kak Rani sampaikan. Batasannya. Definisinya atau batasan. Batasannya, perbedaannya itu seperti apa sih? Supaya mungkin dari teman-teman yang sedang jalani hubungan saat ini bisa punya detail-detail dan gambarannya, oh
ternyata di bagian ini kita harus serius nih. Begitu. Silakan Kak. Kalau buat saya hubungan yang serius itu tadi kurang satu sebenarnya. Kualitas karakternya dia yaitu kalau saya bisa tambahin lagi dia menghormati gitu. Dia menghormati saya dan ini penting buat perempuan gitu ya. Dalam menjalani sebuah hubungan partner kita sekarang itu dia menghormati kita gak sih? Hal yang sederhana dia menghormati kita sebagai perempuan atau enggak? Dia menghormati tubuh kita atau enggak gitu. Kadang kalau misalnya laki-laki nggak menghormati perempuan gitu, akan jadi toksik pasti dalam sebuah hubungan dan kebaca nanti ketika menikah. Jadi menghormati bahkan menghormati tubuh kita sebagai perempuan gitu. Pacarannya nggak yang gimana ya, dikit-dikit melakukan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kalau ini bisa ngomong secara ini gak sih? Boleh ya. Udah boleh Ya? kayaknya. Jadi pacarannya tuh benar-benar kayak teman-teman ngerti ya maksud saya ya. Maksudnya menghormati tubuh kita sebagai perempuan gitu. Yang ketertarikan fisik oke gitu. Karena kita cantik, karena kita mungkin punya body yang bagus dan sebagainya. Tetapi laki-laki ini penting untuk menghormati kita sebagai perempuan. Nanti kalau menikah dia akan cepet gitu, tubuh kita semakin menua, fisik kita semakin, wajah kita, kulit kita semakin kendur gitu kan, kita semakin gembrot, semakin gendut, dia akan berpaling gitu dengan wanita lain yang lebih bohai, yang lebih secara fisiknya lebih bagus dari kita. Nah makanya sejak pacaran penting bagi kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan, bagaimana dia menghormati kita sebagai perempuan, menghormati tubuh kita sebagai perempuan itu sangat penting buat saya gitu. Nah ini bisa jadi salah satu definisi juga ya pacaran yang main-main dengan yang serius gitu. Buat saya kalau pacaran yang main-main ya salah satunya seperti itu tadi gitu. Kalau yang serius bagi saya yang serius itu adalah kita tuh sama-sama berjuang untuk bertumbuh bareng. Saya tuh jujur ya waktu pacaran sama dia saya tuh nggak pintar, saya tuh ya biasa-biasa aja. Tapi karena pacaran sama dia, kita pacarannya di perpustakaan, kita baca buku, saya semakin kayak adding good value gitu. Memasukkan hal-hal nilai-nilai yang positif buat saya justru dalam pacaran itu. Kita belajar bareng, baca buku, dia ceritakan tentang sejarah gereja gitu. Saya jadi tahu sejarah gereja. Iya kan? Berat dia ya, ajarin saya, bahkan ajarin saya. Biasanya kan mau makan apa terserah gitu. Ini bahasnya sejarah gereja. Luar biasa. Dia ngajarin saya tentang politik bahkan gitu. Hal-hal ya wawasan-wawasan global gitu. Sampai saya bisa tahu juga gitu. Kita belajar bareng dan ini hal-hal positif yang saya dapatkan. Buat saya itu adalah pacaran yang serius ya kalau saya bisa definisikan gitu. Tapi kalau misalnya kita definisikan secara general bagaimana pacaran yang serius itu bagi saya sekali lagi pacaran di mana kita tuh berjuang bareng-bareng untuk bertumbuh jadi pribadi yang berkualitas. Karena kita orang percaya ya, kita berada di circle ini, kita meyakini bahwa kualitas kita sebagai orang, sebagai individu itu bukan hanya untuk hari ini doang. Tetapi sampai nanti di langit baru dan bumi yang baru. Nah kita butuh partner dong, sparring partner gitu. Yang kita bisa jalan bareng-bareng, kita berjuang sama-sama. Makanya saya selalu bilang, hidup ini memang sulit. Hidup ini memang kita tuh berjuang gitu, kita bertarung gitu. Tapi akan terasa lebih ringan dijalani kalau kita berjalan bersama dengan orang yang tepat. Gitu. Itu pacaran yang serius. Untuk Kak Andris pertanyaan sama, cuman saya agak ada tambahan sedikit ya. Kalau pacarannya dari SMP itu disebut main-main apa udah dibilang serius tuh dari SMP? Apa udah mulai harus serius tuh kalau kita memutuskan pacaran dari SMP. Karena anak SD udah manggil bunda ayah Kak. Gitu. Iya ya. Kalau SMP jelas tidak ya. Karena kan kalau gini kan pacaran itu kan ada persiapan. Sebenarnya ya kalau secara umum kan yang kita tahu pacaran itu adalah memang persiapan untuk naik ke jenjang merit kan. Ada masa pacaran itu. Nah kalau SMP emang mau meritnya kapan gitu ya Pak? Ya maksudnya minimal kan target utama dia adalah lulus SMP, lulus SMA, ambil kuliah. Nah itu kan stepnya masih jauh ya. Jadi kalau untuk SMP sih lebih tepat dibilang ya dia teman dekat lah atau ini ya. Walaupun pada kenyataannya pacaran juga. Yang jelas pacaran
ya belum bisa dikatakan serius. Percaya deh itu pasti akan berubah. Ya, istilah cinta monyet itu benar sebenarnya ya. Karena pada saat gini, karena pada usia dan level itu sebenarnya kita belum punya fokus yang lebih matang, pemikiran kita pun belum matang, problem solving kita juga belum matang. SMP ya, kita masih banyak perlu edukasi dan sebagainya. Jadi nggak bisa dikatakan serius kalau itu. Kalau udah dari SMP ya. Apalagi dari SD, apalagi dari TK. Waduh. Artinya kalau ya masih SMP, SMA ditahan-tahan dulu gitu ya. Iya, walaupun gini, kan kita nggak bisa menyangkali ya perasaan, waduh dia suka. Tapi kan memang itu step atau fase yang harus dialami oleh semua kita. Ngeliat lawan jenis itu, terus muncul rasa ser-seran, dak-dikduk, dekdor dan sebagainya. Ya ketika ini dan sebagainya itu sebenarnya natural yang ada. Tinggal di manage aja sih sebenarnya bagaimana manage-nya, itulah disinilah sebenarnya peran ya. Peran keluarga, peran gereja terutama nih. Ya untuk bisa mengakomodir perasaan-perasaan itu dengan tepat gitu. Perasaan itu nggak bisa dicegah, tapi juga bisa diarahkan. Tapi bisa diarahkan sebenarnya sampai kepada level yang pantas. Nah memang jujur tidak semua gereja menangkap hal itu dan serius membicarakan itu. Kita bersyukur di sini. Yes, betul. Kita bersyukur di sini ya benar-benar aware sebab ini. Karena memang dampaknya itu besar sekali. Salah memilih pasangan itu punya dampak besar. Minimal dia ada 4 dampak ya. Pertama dampak kepada diri sendiri. Kita bisa gak maksimal karena salah memilih. Pasangan kita juga bisa gak maksimal gara-gara kita. Ya. Gara-gara kita yang tidak dewasa akhirnya membuat pasangan kita tidak bisa menggenapi apa rencana Tuhan bersama. Kita gak maksimal, dia gak maksimal. Yang kedua berdampak buat keluarga masing-masing. Bisa bayangin gak sih orang tua kita membesarkan kita dengan satu harapan anak kita jadi sesuatu yang berharga. Lalu menikah dengan orang yang salah, fail. Bagaimana perasaan perjuangan orang tua kita yang dengan gak semua orang ada dalam posisi yang baik. Ada mereka yang bertumbuh dengan tidak baik. Artinya keadaannya sulit. Perjuangannya dengan harga yang begitu mahal. Lalu kalau kita ya sia-sia. Dalam tanda kutip mohon maaf. Kalimat itu akhirnya kita ada gagal di dalam area itu. Wah itu gak kebayang deh. Gimana pertaruhan yang sudah dilakukan demi menghadirkan kita, membawa kita naik dan sebagainya. 2 orang tua. Yang ketiga pekerjaan Tuhan. Itu berdampak kepada pekerjaan Tuhan. Kalau kita rajin, dulunya kita ada, nggak sedikit kok yang kayak gitu. Yang waktu sebelum punya pasangan itu cintai Tuhan dan lain sebagainya. Tapi setelah punya pasangan jauh, bahkan nggak melayani lagi. Ke pekerjaan Tuhan tidak lagi dan lain sebagainya mungkin dan lain sebagainya. Yang 4 yang paling penting adalah itu berdampak ke kekekalan. Nggak sedikit juga akhirnya yang gara-gara salah memilih pacar, salah memilih pasangan berdampak kepada nasib kekalnya. Jadi nggak bisa untuk hal ini memang kita harus serius. Dan tadi saya pikir peran gereja untuk mengakomodir hal-hal itu jadi sesuatu yang sangat penting ya, kerinduan kita bersama. Kita ngeliat banyak case kok terjadi. Tadi yang Koreza waktu ngomong ya soal pernikahan yang cuma 1-2 bulan lalu ya punya problem dan sebagainya. Berat ya, pendampingan itu bukan cuma di awal, tapi juga sebenarnya pasca merit pun ada pendampingan ya, karena menikah itu nggak ada sekolahnya, benar nggak? Jadi orang tua juga nggak ada sekolahnya, ya, jadi ya disinilah peran komunitas ya, yang penting ya buat kita di sini ya, dan kita bersyukur di sini memikirkan hal itu ya. Ya, makanya penting banget Love Conference ini. Next event teman-teman silakan join lagi karena keberadaan kita hari ini adalah hasil konsekuensi dari ketetapan atau keputusan kita di masa lalu. Iya, betul. Dan apa yang kita lalui hari ini pasti juga Berdampak. Tadi yang Kak Andris bilang di kekekalan. Benar. Oke, Kak Andris sekarang nih balik lagi ke hubungan yang serius dan yang main-main. Kan kita semua di sini punya kehendak bebas mau memilih untuk langsung serius bersama pasangan atau kayak memang mau mantau dulu nih, mau jalanin aja dulu gitu. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang masih mau main-main, memang belum ada kesiapan dari dirinya, itu kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan atau dilakukan antara dirinya dengan pasangannya?
Saya lagi. Pertama. Ladies first, selalu cewek duluan ya. Kalau dari perempuan, dari saya ya tadi kita mesti meningkatkan kualitas diri kita gitu ya. Meningkatkan kualitas diri kita. Ini dalam seluruh aspek kehidupan termasuk juga dan yang terutama dalam spiritual kita gitu. Ini yang perlu kita persiapkan benar-benar ya dalam kehidupan kita sebagai seorang perempuan supaya memang arah hubungan kita itu jelas. Karena gini, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu benar, pasti kita membangun hubungan dengan partner kita itu juga benar gitu kan. Kalau misalnya kita belajar untuk mengenal Tuhan, makanya tadi Koreza bilang ya cari Tuhan dulu, cari Tuhan dulu, cari Tuhan dulu. Ini bukan sebuah slogan biasa sebenarnya atau yang ya udah gak asing lah kita denger ya, apalagi di circle kita di GSKI ya seperti ini gitu. Bahwa cari Tuhan dulu, cari Tuhan dulu, cari Tuhan dulu. Tapi kalau misalnya kita mau jujur, kita renungkan kembali, ungkapan itu adalah ungkapan yang sangat penting. Bahkan ketika kita benar-benar pengen hubungan kita itu menjadi hubungan yang berkualitas, hubungan yang gak main-main, hubungan yang serius. Cari Tuhan dulu memang. Karena itu kan berdua, nih bukan kita sendiri nih yang memperjuangkan hubungan kita kan, tapi dua-duanya yang memperjuangkan hubungan kita. Bukan hanya memperjuangkan untuk hal-hal yang lahiriah saja, tetapi hal-hal yang spiritual kita perjuangkan bersama. Cari Tuhan bareng, belajar firman Tuhan bareng, berdoa bareng gitu kan. Bahkan memberi diri untuk aktif dalam pekerjaan Tuhan bareng. Wah, teman-teman bisa bayangin gak sih betapa indahnya sebuah hubungan ketika kita landasi itu dengan kepentingan Tuhan, bukan hanya kepentingan kita sendiri, gitu. Tuh tadi berarti yang pertama kita harus improve diri kita sama-sama kita membangun hubungan itu cari Tuhan bareng-bareng gitu. Landasannya tetap Tuhan lagi gitu. Jangan sampai lari daripada itu. Kalau misalnya dari Kandris? Iya, kurang lebih sama ya. Maksudnya gini. Bagi teman-teman nih masih berpikir-pikir mungkin ya. Tadi kan masih masih berpikir menimbang-nimbang. Ya kalau boleh tahu apa sih membuat kita khawatir? Seringkali apa sih yang muncul dalam pikiran kita ketika kita khawatir ya? Pertanyaan ini juga sering ditanyain juga ke saya, Kak. Maksud saya berapa kali pertanyaan datang ke saya itu begini. Aku nih mau serius tapi yakin gak ya, gimana cara meyakinkannya? Nah ini susah juga. Ya dia yang mau yakin tapi nanya ke gua. Kan gimana? Ya tapi itu wajar ya. wajar pertanyaan yang muncul dan sebagainya. Tapi gini, ada satu hal yang perlu kita ketahui tadi, dasar kita bersama Tuhan itu sebenarnya nanti akan memampukan kita untuk meyakini keputusan yang akan kita ambil untuk maju. Ya. Itu basic yang pertama. Tapi yang kedua yang perlu diingat, memang perjalanan pernikahan itu memang gini. Kita seringkali terjebak yang membuat kita tidak yakin, dan itu kita sering terjebak bahwa pernikahan itu harus sempurna. Begitu gue merit jebret langsung semuanya wah. Enggak, ini adalah satu perjalanan panjang banget. Panjang berliku-liku. Waduh. Ya ini istri saya suka komplain, dia bilang. Suka komplain kalau saya kutip kalimat ini. Gak apa-apa ya. Saya kutip kalimat ini. Dia suka komplain. Ya. Saya segini. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa kekuatan sebuah cinta itu cuma 4 tahun. Maksudnya rasa-rasa. Iya itu komplain kan. Udah dibilangnya kan komplain. Dia komplain. Ya kan. 5 tahun. Ya 5 tahun ya. 5 tahun jadi seneng lihat cowoknya gitu. Wah masih ganteng. Masih terlihat ganteng itu. Katanya ya menurut dia itu 5 tahun. Tapi sisanya apa? Sisanya adalah pengertian, understanding. Jadi adalah pernikahan itu adalah perjalanan panjang saling mendewasakan. Bukan hanya sekedar cari bahagia, tapi ya kita berjalan untuk semakin bertumbuh kan dewasa. Kita baru tahu nih, oh ngoroknya do re mi fa sol ternyata. Sol la si do loh kadang-kadang. Wah, gitu. Oktav 7 ya lagi ya. Iya. Gini ya teman-teman. Saya juga punya adaptasi yang panjang dengan Rani. Jangan berpikir, wah kayaknya kalau dengar cerita kita tuh, wah enak banget ya. Enggak, kita tuh punya struggle yang juga nggak kalah menarik dari cerita-cerita sinetron drama Korea ya. Kita juga manusia biasa yang menghadapi masalah ya. Saya juga punya kelemahan dan emosi dan lain sebagainya. Dia juga punya kelemahan ya. Yang kita perlu adjust, kita perlu penyesuaian gitu sama dia. Sama pasangan kita dan ini satu perjalanan panjang yang
komitmen kita untuk bertumbuh tadi itu yang nggak mungkin mendapatkan pasangan kita perfect gitu. Ya, sampai sekarang nih, sampai hari ini saya masih narik spray. Karena dia kalau mau tidur, spraynya harus lurus. Bahkan kalau dia udah di atas juga ada yang bergelombang, dia bisa gini. Yang tarikin yang ujung yang. Aduh, udah tidur nih masih narik spray. Lu awal-awal yang kayak gini, aduh. Dia juga suka komplain kalau saya kamar mandi ya. Itu odol. Odol jangan taruh sembarangan. Kalau dia tuh sikat gigi, taruh odol tuh rapi. Waduh, saya nggak bisa lu. Saya bisa aja sikat gigi taruh di mana, odol taruh di semua. Pernah apa sih yang kamu komplainin? Kok ada di dapur itu apa ya? Handuk. Dia ngamuk gara-gara ini ya handuk ya. Kok ada di kompor ya? Jadi kita punya dapur ada handuknya. Jadi gini, sebelum ke kamar mandi itu kita lewatin dapur, gitu. Jadi saya lupa naruh aja begitu saya jalan. Ini namanya cowok ya nggak? Ya betul. Tuh, kita satu. Iya kan? Betul. Berantakan itu udah biasa. Kalau nggak berantakan kayak nggak seru gitu ya kayak. Sampai dia nempatin satu spot. Pokoknya kalau lu cari barang-barang lu di situ. Jangan ngutak-ngutik yang lain. Ini ya kalau miringnya kurang sedikit nih. Bisa loh dia begini. Kurang miring nih. Kita nih kalau suruh bawa barang tolong taruhin barang aku dong di situ. Itu mesti taruhnya presisi. Kok jadi ngomongin aib saya ya? Bukan. Ini gambaran. Sayang, tenang. Ntar kita makan. Ada kapingkan di belakang. Maaf Kak. Enggak, maksudnya itu salah satu contoh. Maksudnya kalau kita terperangkap untuk harus ideal dan enggak, ini perjalanan yang panjang, perjalanan untuk bertumbuh. Jadi sebenarnya banyak banget alasan untuk ada konflik dan lain sebagainya. Karena menikah Nggak itu selalu indah betul, ya. Karena menikah itu ibarat kita berani mengambil sebuah responsibility yang lebih. Itu ada komitmen kita untuk bertumbuh jadi dewasa. Yes. Ketika kita memutuskan untuk itu. Ya, keyakinan itu muncul ketika kita ada sama Tuhan sebenarnya. Yang akan menyertai perjalanan kita. Tuhan kan gak ngubah kita simsalabim. Ya itu melalui samping ini. Ini yang membentuk kita kan gitu. Gitu loh Bang. Jadi yang masih goyang-goyang. Ya, harus diteguhkan. itu wajar goyang-goyang. Tapi cobalah renungkan hal-hal ini ya. Pertama doa dan tanya Tuhan. Tuhan pasti jawab. Saya percaya itu. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti ada sesuatu yang kita yakini. Karena ini personal ya, pribadi kan. Pasti kita tahu ini dari Tuhan. Ada hint-hint dari. Iya, pasti Tuhan akan kasih. Dan ketika kita sudah memutuskan berjalan, jangan juga berpikir bahwa semua akan running well, perfect gitu. Enggak, tadi udah di situ ada roller coaster katanya. Itu lu baru pacaran udah roller coaster. Apalagi menikah. Wah. Lu masuk ke udah jangan ceritain. Makanya jangan didasari hanya melihat fisik dan lain sebagainya macamnya. Karena ketika udah masuk ke yang namanya pernikahan, waduh benar-benar kita harus benar-benar ya tadi ya di tahun kelima ya pengertian. Bukan lagi hanya sekedar lihat muka dan suka gitu. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam Q&A. Akan ditampilkan barcode-nya atau kodenya. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa buka lagi slide-nya, terus bisa scan barcode-nya atau bisa masukin ke kodenya 2005049. Ya susah-susah ya nanyanya. Silakan teman-teman, unek-uneknya mungkin ya agak diumpetin dikit handphonenya juga nggak apa-apa, biar terjawab di sini ya. Ya sekali lagi ya terima kasih Kak Andris dan Kak Rani. Memang hubungan dalam pernikahan itu harus jauh-jauh hari dipikirkan dengan baik, harus benar-benar diseriusin gitu ya. Jadi karena bahkan tadi Kak Rani bilang dilihat dari karakternya, karena suatu saat yang dilihat dihadapi tantangan ke depan ya yang dibutuhkan hanya satu, pengertian antar pasangan. Jadi ada saatnya titik jenuh itu tadi ya Kak ya. Ya iyalah bangun pagi lihatnya itu, ya kan mau tidur lihatnya dia lagi. Udah jenuh. Oh enggak belum. Tidak. Sampai belibet. Waduh. Ini udah jenuh. Oke, udah teman-teman bisa scan barcode-nya atau masukin. Pertanyaan.
Atau sebelum ada pertanyaan yang masuk, mungkin kita dulu kali ya Kak yang nanya. Jadi ngomongin masalah tadi, curhat-curhat masalah hubungan. Gimana caranya kita menyelesaikan masalah dalam pasangan, dalam pacaran gitu Kak. Apakah kita sejauh mana sih, karena kan pasti cowok sama cewek itu ada perbedaan, ada banyak perbedaan-perbedaan. Gimana nanti ke depannya kita bisa nggak lagi menganggap perbedaan-perbedaan itu tuh sebagai masalah lagi gitu Kak. Kan sering beda pendapat bikin masalah, tapi ya udah tahu pasti beda dua orang. Gimana caranya supaya kita tuh nanti kemudian hari mendapat masalah yang sama atau mungkin masalah yang berbeda, tapi karena perbedaan pendapat itu nggak lagi menjadi suatu masalah. Saya. Jadi saya dulu begini, waktu masih pacaran sama dia, ini kan pengalaman kita juga ya. Saya dulu tuh orang yang introvert dan punya trauma yang tidak ya cukup lah untuk akhirnya membentuk saya pada waktu itu menjalani sebuah relationship, sebuah pacaran dengan Ko Andris. Jadi saya dulu itu salah satu orang yang menjadi penganut silent treatment. Jadi apa-apa tuh saya diemin gitu. Kalau ada masalah, ada konflik, ada beda pendapat ya saya akan silent. Saya diem gitu sama dia gitu kan. Dan akhirnya dia jadi kayak panas sendiri gitu. Panas sendiri terus akhirnya paksa saya untuk bicara gitu. Tapi akhirnya ketika saya, makanya kuncinya tuh benar-benar kita deket sama Tuhan gitu. Kita tuh sebagai manusia aduh emang gak perfect kita ini, gak sempurna gitu. Kita tuh kan produk dari masa lalu gitu. Kejadian-kejadian yang membentuk kita hari ini ya. Pada waktu itu saya. Karena saya benar-benar juga pengen ya deket sama Tuhan. Akhirnya kemudian diubahkan, karakter semakin diubahkan. Termasuk pola dalam hubungan kami pun juga diubahkan gitu. Karena ini kita berdua sama-sama berjuang, saling berjuang. Saya pengen jadi lebih benar, jadi lebih baik dari yang kemarin gitu. Saya berjuang. Saya belajar juga tentang sebuah relationship, tentang hubungan. Silent treatment bukan sebuah solusi ternyata. Akhirnya saya memberanikan diri satu waktu gitu ya. Saya memberanikan diri untuk bicara gitu. Akhirnya waktu saya ngobrol, saya mengungkapkan apa yang ada di hati saya gitu. Kemudian menceritakan hal-hal yang jadi trauma saya di masa lalu begitu. Akhirnya tuh jadi nemu gitu. Kita tuh jadi tambah klik. Dia semakin ngerti saya, dia semakin memahami saya. Dari sisi saya pun saya juga semakin berani untuk mengungkapkan itu. Nah itu mempengaruhi ketika kita lagi beda pendapat, kita lagi ada konflik gitu ya. Sampai sekarang saya udah gak pakai silent treatment lagi gitu. Saya coba menggunakan sebuah apa ya kalau dikatakan komunikasi yang asertif gitu ya. Ya saya bisa mengungkapkan pendapat saya tanpa menyakiti dan melukai dia. Tapi kan itu butuh waktu ya. Butuh waktu yang panjang sekali. Dan masa-masa pacaran kita yang 5 tahun itu pun juga tidak langsung semerta-merta membentuk saya jadi perfect gitu. Jadi ya itu dari hal yang seperti itu akhirnya kita sama-sama saling ya berubah jadi lebih baik. Oke, berarti tadi ada pengertian di situ, terus belajar dari diri kita sendiri tuh belajar. Dan juga kalau saya lihat kalau selama ini ya, kalau ini ke saya misalnya kan dia kan selama ini kan dia diam terus dia ngomong. Bagi saya pada waktu itu ketika dia pertama kali ngomong itu menyakitkan. Lebih baik diem saya gitu. Baru tahu gitu ya. Oh iya loh, dia tuh ya dia kayak ngomelin kita udah tidak tertahankan gitu ya. Dan banyak kalimat-kalimat yang menurut saya ini menyakiti saya gitu. Wah kok kamu selama ini begini gitu. Nah di situ baru saya belajar ya. Oh ternyata selama ini saya di mata dia kayak gitu. Nah memang ya awal-awal pasti panas ya. Gak terima, saya juga ini belajar ya. Mau balas balik dia tapi nanti dia bakalan diam lagi. Nah di situ saya mulai belajar untuk lebih apa ya, lebih diam gitu loh. Lebih diam karena kalimat dia bagus. Yang ini membuat saya mengerti, dia bilang lebih baik saya yang bicara daripada orang yang bicara. Oh iya juga ya, lebih baik dia yang ngomong. Lebih baik saya dimarahin sama dia daripada orang lain yang menegur saya. Itu menjaga saya pikir. Oh ya udah, dari situ saya mulai belajar untuk tambahin ini ya, tambahin anti gores. Ya karena memang biasanya yang kayak gitu-gitu kan kita harus jujur apa adanya. Memang
sesuatu yang mengubah kita itu menyakitkan karena kita udah terbiasa enjoy di situ. Buat saya juga tantangannya nggak mudah waktu itu untuk menerima kata-kata itu ya, perbaikan itu. Dan dia juga berusaha untuk mengerti sikon saya. Kalau saya udah mulai nggak tahan, dia udah mulai harus udah mulai ya volumenya kecilin atau durasinya ini stop dulu nih buat 2 hari lagi. Supaya nggak overload kan, kalau udah overload gitu kan. Dan perjuangannya dimulai waktu kita sedang 5 tahun pacaran itu kan. Iya. Kalau bisa dijadwalin ya Kak, ini bagian saya, besoknya bagian Gantian ya. Besok Enggak dong. gitu. Ya itu kan butuh waktu, tapi setidaknya kayak gitu-gitu ya komunikasi itu yang membuat kita akhirnya belajar memahami pelan-pelan. Ujung-ujungnya pemahaman dari dua belah pihak ya, sama-sama belajar, sama-sama saling memahami gitu ya. Iya betul. Oke, Kak udah ada pertanyaan yang masuk dari Slido. Ini banyak banget pertanyaan. Iya, Tapi kita bacain satu-satu ya teman-teman ya. Oke. Nanti satu pertanyaan untuk satu jawaban begitu Kak. Oke, Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dulu nih. Bagaimana biar nggak negatif ke pasangan terus? Betul. Siapa yang mau jawab nih Kak? Karena yang namanya prasangka ini bisa jadi stigma. Nanti kalau terus-terusan dibawa ke rumah tangga, gue tahu lu alangkah lu mau kemana nih gitu. Gimana tuh Kak? Supaya kita hindari biar nggak negatif terus ke thinking. pasangan. Dari Kak Andres. Iya. Ya memang saya mengakui ya belajar mempercayai seorang itu tidak mudah. Karena membangun trust juga itu sesuatu yang perlu diperjuangkan. Kalau dari sisi kita yang negatif kepada orang, misalnya kepada pasangan kita ya. Kalau menurut saya lebih baik ditanyakan. Dibicarakan, ditanyakan. Dan kedua kita belajar untuk mempercayai jawabannya. Tapi di sisi yang satu, yang kita nih, yang sedang dicurigai, kita berusaha membuktikan bahwa memang apa yang kita lakukan benar. Nah, itu kan membangun trust ke depan. Yang kedua yang perlu kita pikirkan adalah walaupun itu tidak mudah karena take time, butuh waktu, butuh sebuah perjalanan. Nanti pasti ada batas tertentu yang bisa kita jadikan dasar sebenarnya. Wah ini memang nggak bisa dipercaya. Orang kalau udah nggak bisa dipercaya memang nanti terlihat kok. Tapi jangan juga langsung mencurigai gitu loh. Karena kalau orang tidak bisa dipercaya itu pasti satu saat terlihat dan dinyata. Nah bagi kita harus tadi pada posisi itu kalau menurut saya ya. Gimana kalau menurut Ibu ya? Satu pertanyaan satu yang jawab. Iya, satu aja. Oh ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Iya. Sebetulnya Gak apa-apa. Ya. pertanyaan ini sempat dibahas tadi di awal, cuman sepertinya butuh keyakinan lebih lagi. Begini Kak, kalau kita udah punya pacar gitu ya, apakah kita cukup berlabuh dalam satu hati atau kita perlu cari cari yang lain-lain dulu? Masih boleh Boleh lihat-lihat yang lihat lain. enggak? Siapa kalau udah punya pacar tadi? Iya, kalau sudah udah punya pacar. Boleh gak lihat-lihat yang lain, siapa tahu masih ada yang lebih oke, yang lebih pengertian, yang Ini mungkin konteksnya belum sampai untuk persiapan menikah kali ya. masih pacaran, masih masih pacaran, menimbang-nimbang. gitu. Bagaimana Kak? Memang tergantung usianya ya, range usianya berapa gitu kan. Kalau di bawah, ya maksudnya memang belum ke jenjang yang lebih serius. Buat saya sih sebenarnya ya oke gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan hak masing-masing gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, meskipun memang tidak berpikir ke jenjang yang lebih serius, cuman udah kelihatan berarti kamu udah nggak mau tidak mau berkomitmen gitu dalam sebuah hubungan gitu. Jadi buat saya sih ya meskipun memang karena gini, sebelum pacaran tuh harusnya kan sebelum berkomit gitu satu dengan yang lainnya untuk yuk kita pacaran gitu. Sebelumnya kan ada masa-masa di mana kamu bisa mengenali dulu lawan jenis yang lain gitu, baru kamu berkomitmen dengan satu orang gitu. Harusnya di situ saat di mana kamu lihat dulu yang lain dan sebagainya. Tapi kalau misalnya udah berpacaran dengan seseorang ya harus belajar untuk membangun sebuah komitmen gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Artinya Gitu. Tapi kembali ke pribadi masing-masing sih kalau menurut saya. sebelum menyatakan aku sayang padamu Iya. itu hasratnya ditahan dulu begitu ya. Jadi Yakinin diri dulu. yakinin diri dulu, jangan tiba-tiba
Cocok. Kamu mau jadi pacarku nggak gitu? Jadi harus kalau bisa sebelum pacaran komitmen ya silakan lihat-lihat begitu ya Kak, Iya. pastikan baru. Contohnya ya suami saya ini gitu. Dari pacaran dia udah serius. Meskipun kita nggak tahu pada awalnya kita bakal menikah atau enggak, tapi dia udah serius. Karena di dalam fase pacaran itulah baru kita akan terbentuk karakternya Iya. masing-masing begitu ya. Jadi kalau udah masuk masa pacaran udah harus pakai kacamata kuda. Udah nggak boleh lihat lagi ke kiri ke kanan. Gitu Kak. Apalagi kalau Ke udah jenjang alarm. yang lebih serius pastinya. Apalagi kalau usianya udah alarm ya, maksudnya udah 30 tahun atau 40 tahun ke atas Iya. mungkin begitu ya. Ya kalau di usia tertentu memang udah nggak ada waktunya buat main-main kan sebenarnya gitu. Jadi memang tergantung di range usia berapa. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Boleh nambahin dikit nggak? Boleh. Nggak, maksudnya gini, perlu juga dilihat. Ini, kenapa kita mesti lihat-lihat lagi? Motivasinya apa dulu? Apakah prinsip? Gitu loh. Kalau kayaknya dia lebih ganteng. Kalau memang ada hal prinsip itu patut dipertimbangkan. Kalau prinsip ya, motivasinya itu dasarnya prinsip, patut dipertimbangkan. Tapi kalau tidak kan, ya jangan. Nah, masalahnya seringkali kita tuh memang melirik yang lain tidak pada prinsip. Gitu, biasanya begitu. Jadi itu aja sih, Oke. patut dipertimbangkan. Harusnya kalau memang udah menyentuh prinsip-prinsip yang tidak bisa Ya. ditolerir dari pasangan, sebaiknya Ya, udahin dulu juga gak sih Kak? iya, Sama kalau sudah pasangan. prinsip, wah bahaya nanti ke depan. Benar. Ya, tapi kalau tidak prinsip, komitmen gitu loh. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Halo Karani, apa saja indikatornya bahwa kita sebagai perempuan sudah siap menikah? Dan untuk Kak Andris, apa saja indikatornya untuk laki-laki? Ini satu pertanyaan untuk 2 orang. Nah, Pintar nih yang nanya. Langsung tembak. Langsung sebut nama soalnya. Ini mesti jawab. Oke, good question. Aduh, pada dasarnya memang tidak ada yang siap untuk menikah. Kalau menurut saya, nggak ada yang siap gitu. Tapi kalau misalnya based on pengalaman saya secara pribadi gitu ya, waktu saya menyatakan iya kita menikah, karena tadi saya melihat karakter yang memang berkualitas dari dia meskipun belum ada pencapaian tertentu gitu ya. Tapi dia punya karakter yang berkualitas yang bagi saya waktu itu jadi modal untuk kehidupan kita selanjutnya di jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Ya saya yakin ngelihat karakter dia karena saya pun juga belajar untuk membangun karakter saya sendiri gitu. Jadi itu penting ya. Bagaimana kita merasa memang semua orang nggak ada yang siap deh, nggak ada yang siap 100% maksudnya. Tapi menuju kesiapan itu pasti sudah ada dalam diri kita. Untuk sebagai seorang perempuan ya karakter kita terlebih dahulu yang dibangun, value diri kita dulu yang dibangun, kualitas diri kita dulu yang dibangun, baru kemudian kita bisa merasa ya kita yakin dengan hubungan ini dan kita bisa melanjutkan ke hubungan yang lebih serius gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keluarganya. Gitu, itu penting juga buat saya ya. Bagaimana keluarganya? Apakah keluarganya menerima kita? Gitu. Karena kan kedepannya kita nggak menikah dengan satu orang doang, tapi dengan seluruh keluarganya, bahkan dengan ipar-iparnya, gitu kan, dengan keponakannya bahkan gitu. Keluarganya menerima kita. Dan kita pun juga bisa bawa diri nggak dalam budaya baru ini gitu. Karena kan kita berbeda budaya gitu, berbeda culture. Kita bisa membawa diri atau enggak, itu penting dipertimbangkan gitu. Secara finansial ya ini juga tergantung ya kesiapan orang-orang, setiap orang masing-masing gitu. Tapi yang penting adalah tadi karakter, kemudian keluarga sih kalau menurut saya. Ini based on my experience dari pengalaman hidup. oke, kalau dari Karani, karakter dan keluarga. Dari Kak Andris? Ya, mungkin tidak jauh beda. Oh, Dari saya juga sama, nggak jauh beda dari dia. Cuman kalau saya mungkin menambahkan begini, untuk kita sebagai laki-laki ya, tadi ya nggak ada yang siap sebenarnya untuk menikah. Tapi minimal adalah bekal-bekal yang memang kita sudah bawa. Bukan tidak siap menikah, bukan berarti tidak mempersiapkan. Kita harus mempersiapkan banyak hal.
Apalagi di budaya kita laki-laki masih merupakan sesuatu yang dianggap harus jadi sesuatu gitu ya. Harus yang lebih bertanggung jawab dan lain sebagainya. Walaupun dalam implementasinya itu sebenarnya bisa bersama-sama. Wanita pun juga memiliki kedudukan yang sama, nggak ada yang superior sebenarnya. Jadi bukan berarti tidak siap, tapi bukan berarti tidak mempersiapkan. Persiapan itu yang pertama pasti ya rohani, persiapan basic spiritual kita. Yang kedua baru, yang secara umum ya minimal kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Lalu kita sudah berani untuk untuk lebih mengambil tanggung jawab yang lebih daripada yang biasanya, karena ketika kita mengajak orang masuk dalam kehidupan kita, ya kita mesti bertanggung jawab juga terhadap tanggung jawab itu, pilihan itu ya. Jadi bekal-bekal itu yang perlu kita persiapkan ya. Masing-masing kita punya kriteria bekal mungkin. Tapi buat saya yang paling basic secara spiritual, lalu secara kerohanian. Yang kedua tadi yang secara umum ya, kita harus mempersiapkan minimal ya sudah bisa lebih bertanggung jawab deh. Walaupun ada ya orang tua masih bergantung, tapi setidaknya kita sudah menunjukkan bahwa saya ada arah ke sana. Mungkin dari saya itu dulu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya menyambung sih sebenarnya. Tadi kan bicara tentang persiapan. Nah, kita udah siap nih Kak. Segala sesuatunya udah matang. Tapi gimana kalau misalnya kita udah jalanin waktu bersama begitu, tapi ada rasa jenuh gitu. Menurut Kak Andries atau Kak Rani, jenuh itu wajar nggak ya? Jenuh itu wajar nggak ya? Soalnya ini nggak tahu sih siapa yang nanya ya. Coba kita lihat Kita nggak perlu kelompok yang curiga jenuh. ya siapa ya. Tolong ekspresinya ditahan dulu. Ya silakan. Jenuh, wah berapa lama pacarannya ya? 3 minggu Kak. Wah, gak jenuh. Itu bosan. Ya 3 minggu, ya kecuali udah 20 tahun. Gimana Bu Rani? Ya kalau buat saya jenuh ya normal ya, wajar gitu dalam sebuah fase hubungan pasti ada fase di mana kita jenuh, bosen. Apalagi misalnya kita lihat kok ini partner kita kok nggak berubah jadi lebih positif gitu, kok masih dengan kebiasaan buruknya atau masih Gitu-gitu dengan aja. karakter nggak ada peningkatan gitu, nggak ada progresnya gitu dalam kehidupan ini, ya kita pasti akan jenuh dan bosan gitu ya. Ini jenuh yang benar ya. Jenuh yang benar. Iya, jadi kok nggak berubah-berubah, kan ada jenuh. Iya. Kayaknya gue mulu yang bayarin makan lu kan, itu iya, beda. iya, kan. tergantung lagi ya. Iya. Betul juga ya. Betul juga. Nah makanya tadi menyambung juga tadi pernyataan dari Kak Andries tadi ya, bahwa memang ada hal-hal yang prinsip seperti itu yang kita juga mesti pertimbangkan kan untuk kedepannya bagaimana gitu. Salah satunya ya itu begitu, jenuh ya pasti wajar, jenuh itu pasti normal. Tapi bagaimana kita bisa mengakomodir perasaan jenuh itu, bosan itu dengan berbagai faktor yang ada. Apakah itu prinsip, apakah itu karena memang dari kitanya yang emang bosan aja gitu ngelihat dia tiap hari gitu kan, makan sama dia tiap hari atau enggak gitu. Ya balik lagi ke kitanya begitu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya Oke. Kak. Nextnya, ketika kita sudah berpasangan, baiknya itu seperti apa kalau ada masalah, khususnya kalau ada masalah dengan pasangan kita tuh perlu cerita ke siapa? Nah, sejauh mana juga Kak kita bisa cerita ke teman, keluarga atau ke sosmed soal masalah hubungan kita dengan pasangan kita? Tuh. Anak-anak muda sekarang wah dikit-dikit status, minimal nggak bikin status Kak, hapus foto sama ada love hitam. Itu diblokir. Diblokir, nah itu dia. Blokir. Sampai semua dunia tahu apa yang terjadi. Foto-foto di Instagram hilang, no Ya, itu post. tuh. Iya. Biasa ngegibah ya. Kayaknya dia lagi putus deh. Postingannya nol. Itu pembahasan 2 minggu lalu. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau kita bisa misalnya nih kita klasifikasikan gitu ya, problemnya apa? Ada yang big problem kah, atau yang middle, atau yang memang ya
masalah-masalah kecil gitu. Kalau misalnya masalah besar kan tentu kayak menyangkut prinsip gitu kan. Atau kamu mengalami kekerasan dalam pacaran gitu. Apa sih singkatannya kalau kekerasan dalam KDP? Ya, Kekerasan dalam pacaran KDP. misalnya gitu ya. Udah main fisik gitu. Tentu ini kan sebuah sesuatu yang urgent ya. Yang memang harus kita sampaikan kepada pihak yang berwenang gitu ya. Berwenang lagi. Yang berwenang gitu kan. Ya, itu masalah yang prinsip menurut saya. Tapi kalau misalnya masalah yang memang bisa kita selesaikan sendiri, kalau dari saya gitu ya, lebih baik kita selesaikan dulu gitu ke orang yang memang ya jadi partner kita gitu. Tapi kalau emang udah hal prinsip ya kamu mesti ngomong, apalagi itu menyangkut kekerasan dalam pacaran dan sebagainya, dia tidak menghormati tubuh kamu tadi yang saya sempat mention juga. Tubuh kamu sebagai seorang perempuan, sebagai wanita, ya buat saya ya itu sebuah prinsip gitu. Jadi kalau masalahnya cuman karena dia nggak balas chat aku 5 menit, itu nggak usah diceritain kemana-mana kali ya kan. Iya, karena itu juga menentukan kedewasaan kita kan. Iya benar. Kalau dari Ketika- sisi laki-laki gimana Kak? Kita katanya pria sejati tidak akan bercerita. Jadi Waduh. seharusnya gimana ya Kak? ya? Kasih paham Kak Andris. Begini bro. Aduh, ubur-ubur ikan lele. Semangat le. Ya, kalau masalah cerita ya, saya setuju ya, kita mesti klasifikasikan hal-hal yang bisa selesai dengan sendirinya. Itu bisa, ya udah nggak usah, maksudnya hal kecil jadi gede-gedein. Hal yang perlu dibicarakan serius, kita harus komunikasikan. Ya gimana pun caranya, tadi ya, kalau dia kan lebih memilih diam. Dulu saya paksa dia. Tapi ternyata salah kalau paksa. Biarkan dia dulu tenang, nanti dia cerita sendiri. Gitu. Biasanya perempuan gitu gak sih? Udah tenang, udah dia akan cerita gitu kan. Kalau kita kan pengennya cepet ya. Lu ada apa sih? Cepetan gitu. To the point ya Kak ya. Poin dong. Kita kan gak suka yang lama-lama, bener gak? 2 jam aja berasa lama ya Kak ya. Iya. Gitu. Cuman ya mesti dibicarain. Tapi kalau yang memang ini levelnya membutuhkan sumbangsi dan pemikiran dari orang yang lebih tua, orang tua kita, terus juga pembina rohani kita, ya kita memang perlu bicarakan. Jadi tadi ya dalam klasifikasi itu sih sebenarnya. Ya gitu aja. Komunitas tuh penting ya ternyata. Iya, komunitas yang benar ya. Iya, komunitas yang benar Bukannya dan cuma pengen nyari-nyari dan ini ya kita. siapa yang memang Tuhan percayakan untuk mementoring kita secara rohani itu juga penting kan. Iya, makanya dalam sebuah hubungan misalnya di gereja ada kelompok-kelompok yang dating, yang pacaran, itu sangat penting untuk punya mentor gitu. Tapi saya mau dalemin lagi nih Kak. Lebih mana nih? Cerita ke temen, cerita ke pasangan atau cerita ke Tuhan? Waduh, kita bawa Tuhan ya sekarang. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap menjadikan Tuhan tempat satu-satunya, nomor satu lah gitu kan, nomor satu jadi untuk bercerita. Gimana caranya gitu Kak? Emang Tuhan tuh tempat yang paling aman dan nyaman kan untuk kita bercerita, untuk kita curhat semua masalah kita. Tapi jangan lupa bahwa ini kan kita dalam perjalanan iman nih, kita lagi benar-benar cari Tuhan benar-benar. Tuhan gak mungkin tidak menempatkan orang-orang yang memang bisa melindungi kita secara spiritual gitu. Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang yang mementoring kita gitu. Orang-orang yang bisa jadi pagar ya dalam tanda petik untuk melindungi kita gitu. Jadi cerita sama Tuhan itu penting, tetapi dalam perjalanan kita ini Tuhan pasti juga menempatkan orang-orang yang memang bisa diajak untuk kita bisa cerita dengan dia, kita bisa dapat sebuah nasihat dari dia dan sebagainya gitu. Jadi makanya komunitas itu tadi saya bilang komunitas itu penting, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita nih bareng-bareng berjuang sama-sama gitu ya. Dalam sebuah hubungan cari Tuhan, kita bertumbuh bareng-bareng dalam sebuah komunitas pun itu juga penting gitu. Ya, saya menggarisbawahi dari ya. Kalau disandingkan Tuhan dengan teman-teman, pasti Tuhan menang. Artinya kita memang ujungnya harus ke Tuhan, bukan ujung ya, awalnya pun harus sama Tuhan. Ya, terkadang memang Tuhan bicara lewat orang lain kepada kita. Nah, orang-orang itu pasti orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangannya bagi kita gitu. Jadi Tuhan itu penting ya, benar tadi ya. Saya juga perlu menggarisbawahi ini teman-teman
bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya yang perlu kita pada saat kita doa apa kan salah satu juga kita kan menyerahkan ini ya, mempertanyakan Tuhan saya sedang ini dan lain sebagainya. Nanti giliran cara Tuhan menjawab, ya Tuhan bisa jawab dengan caranya apa saja, firman Tuhan lewat gembala sidang kita atau khotbah atau peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi atau orang-orang dekat kita. Ya gitu. Jadi jangan dipendam sendirian. Intinya begitu. Apalagi kalau misalnya udah mulai agak mendung, wah hujan nih, wah udah mulai nggak pakai payung gitu kan, keluar rumah, biarkan air mata bersatu dengan air hujan gitu kan. Atau pergi ke tukang sayur. Ah, iya. Biar apa tuh Kak? Enggak, ketemu pare. Supaya bisa menceritakan hal-hal yang pahit. Itu kata anak-anak zaman sekarang. Bapak ya. Jokes bapak-bapak. Iya. Kita udah bapak-bapak ya. Udah. Jadi sungguh menarik teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Banyak sekali masukan, gambaran yang bisa kita terima. Jadi teman-teman bisa jadikan bahan pertimbangan. Teman-teman bisa jadikan sebuah detail yang kira-kira ke depan saya harus apa ya. Gambarannya seperti apa untuk bangun hubungan yang sama-sama bisa bertumbuh. Lalu kira-kira lebih enaknya tuh sebenarnya cerita ke siapa gitu ya. Tapi tadi yang disampaikan oleh Kak Andris dan Kak Rani, ya cerita ke Tuhan. Dan hubungan yang kita jalani itu upayakan ya, jangan sampai wasting time karena pengaruhnya pada sampai kekekalan. Ingat tadi kata Kak Rani dan Kak Andris bahwa apa yang kita alami saat ini ya keputusan kita yang di masa lampau. Jadi jangan sampai kita paksakan ego kita sampai pada akhirnya kita menyesal. Seperti itu ya. Oke, sudah tidak terasa kita sudah di ujung sesi. Ya, Sudah. Gak kerasa kita panjang. Sebenarnya masih banyak Kak, ada 1.500 pertanyaan di slide. Haleluya. Tapi karena waktunya sudah habis, kita sudah harus mengakhiri sesi ini. Tapi pembahasan kita ini bisa jadi refleksi buat kita teman-teman. Dan yang pastinya kita bisa menjalani hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita jalanin hubungan yang sehat. Dan itulah yang sesuai paling dengan penting. yang Tuhan mau. Sesuai yang Tuhan mau. Karena itu tadi kita sebagai wakil ya, kita kita tahu apa bimbingan Tuhan kemana buat kita dalam hubungan. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Kak Andris, buat Andris. Terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Kak Andris dan Kak Rani.